Sultan Muhammad II 1785 sampai 1838. Sultan Muhammad II lahir tahun 1785 dan wafat tahun 4839. Ia mempunyai latar belakang pendidikan tradisional dalam bidang perkembangan pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan agama, pengetahuan pemerintah, sejarah dan serta Arab, sastra Turki dan sastra Persia. Muhammad disingkat menjadi sultan di tahun 4807 pada usia sekitar 22 tahun. Pada saat itu masa pemerintahan disibukkan oleh peperangan dengan Rusia. Diakhiri peperangan itu ia berhasil memperkecil otomatis daerah kecuali kekuasaan Muhammad Ali Pasha di Mesir. Setelah ia berkuasa, pusat pemerintahan kerajaan Turki Utsmani bertahan kuat. Pembaruan Sultan Mahmud II. 1. Menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. 2. Menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. 3. Memasukkan bidang keilmuan umum ke dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan madrasah. 4. Mendirikan sekolah maktebi ma'arif untuk mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan mendirikan maktebi ulumi jadiyat untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. 5. Mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. 2. Nami Kemal 1840 sampai 1888 Masehi. Nami Kemal merupakan pemikir terkemuka dari golongan inteligensia Kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Ia lahir pada 21 Desember 1840 di Turki dan meninggal pada 2 Desember 1882 di Yunani. Nama Kemal berasal dari keluarga berkecukupan sehingga orang tuanya mampu menyediakan pendidikan khusus. Pemikiran Nami Kemal banyak dipengaruhi oleh pemikiran seorang sastrawan yang pernah belajar di Prancis, yaitu Ibrahim Sinasi. Ketika Sinasi ke Paris pada 865, pemimpin Tasfir Efkar dipegang oleh Nami Kemal karena tulisan dan ide yang dibuat Nami Kemal. Ia terpaksa pergi ke Eropa pada 1867. Diperbolehkan kembali ke Istanbul pada 1870. 3 tahun kemudian dipenjara. Nami Kemal dinilai memiliki jiwa Islam yang baik, tidak menerima ide-ide yang datang dari barat apa adanya, tetapi modifikasi dan meneliti secara selektif sehingga sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Berikut analisis sebab kemunduran kerajaan Utsmani, alternatif solusinya. 1. Kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Solusi yang ditawarkan adalah perubahan sistem pemerintah absolut menjadi pemerintah konstitusional. 2. Rakyat sebagai warga negara memiliki hak politik yang harus dilindungi negara. 3. Khalifah tidak boleh bersikap dengan bertentangan. 4. Kepala dalam mengurus negara tidak melanggar syariat. 5. Pemerintah demokratis tidak bertentangan dengan Mufti Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu 1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 3. Adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. 4. Ada gejala dari golongan Indonesia tertentu yang merendahkan Islam. 5. Adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Melihat pada 5 realitas tersebut, maka para ulama pembaru Islam melakukan 5 gerakan besar pembaruan, yaitu 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam.
2. Mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. 4. Mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. 5. Melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Pembaruan tersebut bukan peristiwa yang terjadi begitu saja, akan tetapi secara langsung atau tidak langsung memiliki panjang sejarah dari tokoh pemburu Islam di Mesir, India, dan Turki. Pengaruh tersebut berlangsung melalui proses pendidikan dan bahan bacaan, surat kabar atau majalah. Pada akhir abad ke-19 ada banyak kaum muslim muda Indonesia yang belajar ke Mekah dan Mesir. Mereka bersentuhan dengan ide-ide pembaruan dan membaca majalah-majalah yang diterbitkan khusus untuk nilai pembaruan Islam, seperti majalah Al-Urwat, Al-Wusda, dan Al-Manar yang terbit di Mesir. Misi pembaruan melalui media majalah kemudian ditiru oleh para ulama pemburu di beberapa Asia Tenggara. Di Singapura terbit sebuah majalah dengan nama Majalah Al-Iman, terbit pada tahun 1908. Di Minangkabau dengan nama Majalah Al-Munir, terbit tahun 1911, dan di Yogyakarta dengan nama Suara Muhammadiyah. Beberapa tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan tersebut, di antara mereka adalah 1. Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin. Tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaruan di Asia Tenggara. 2. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah dari Minangkabau. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelopor pembaruan Islam di Minangkabau. 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Perserikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. 4. Kiai Haji Hasyim Asyri Jombang, Jawa Timur, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur.